Baik, saya Joshua Saat Berhubungan Urung. Di sini saya akan melaporkan bacaan saya yang berjudul Kristus Victor dan Kemenangan Orang Kristen Terhadap Kuasa Kegelapan. Laporan bacaan yang saya laporkan kali ini bersumber dari sebuah artikel ilmiah dalam bentuk PDF tulisan Ferry Mamahit dengan judul Kristus Victor dan Kemenangan Orang Kristen Terhadap Kuasa Kegelapan. Ulasan ini adalah sebuah usaha untuk menjelaskan konsep Kristus Victor sebagai salah satu motif buah karya penebusan Kristus atas dosa dan maut serta kuasa-kuasa kegelapan atau power of the darkness. Yang pertama adalah doktrin penebusan Kristus dan masalahnya. Di sini, Ferry memberikan penjelasan mengenai definisi secara teologis kata penebusan, menunjuk kepada karya Kristus berhubungan dengan masalah yang diakibatkan oleh dosa manusia dan membawa orang berdosa masuk ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Jika ditinjau dari teologi Kristen, ada beberapa formulasi yang dibuat untuk menjelaskan teori penebusan secara umum, yaitu yang pertama, teori penebusan atau ransom theory. Ide dasar teori ini adalah bahwa setan tertipu di dalam transaksi ketika Kristus menjadi korban tebusan yang dibayar kepada setan sebagai pengganti dari jiwa manusia yang mati dalam dosa. Yang kedua adalah teori pemuasan atau satisfaction theory. Ide dasar teori ini adalah manusia berhutang pada Allah. Allah di sini dipahami sebagai seorang Tuhan yang kehormatannya telah dihina oleh manusia. Masalah yang timbul adalah bahwa manusia tidak mampu membayar kesalahannya sebab ketaatan dan perbuatan baik yang ia lakukan tidak memuaskan Allah. Yang ketiga, teori pengakuan moral atau the moral influence theory. Teori ini diajukan oleh Peter Abelard dari Inggris yang menekankan bahwa penebusan adalah kasih Kristus yang tersedia bagi semua orang. Pembahasan yang kedua adalah Kristus Victor dan kemenangan atas kuasa kegelapan. Dengan mengutip pandangan dari Aulen, Ferry menyatakan bahwa konsep penebusan yang bermotif kemenangan ini dalam tiga hal. Yang pertama, penebusan sebagai pekerjaan Allah sendiri. Allah adalah pihak yang berperang melawan kuasa-kuasa itu. Setelah inkarnasi Kristus, peperangan Allah terhadap kuasa-kuasa itu dilakukannya di dalam dan melalui Kristus, yang puncaknya terjadi di atas kayu salib. Yang kedua, penebusan sebagai kemenangan atas si jahat. Penebusan dipahami sebagai sebuah kemenangan atas musuh-musuh Allah seperti dosa, maut, dan kuasa-kuasa yang bersifat demonik atau demonic powers yang diwakili oleh setan. Yang ketiga adalah penebusan sebagai rekonsiliasi. Kemenangan Kristus dengan kekalahan dari kuasa yang berlawanan adalah suatu sarana saja di mana Allah merekonsiliasi dunia dengan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama dirinya terrekonsiliasi melalui karya Kristus. Jalan kemenangan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai representatif manusia adalah melalui pertempuran yang dilakukan sampai mati. Pembahasan yang ketiga adalah Kristus Victor dan nyanyian kemenangan. Dalam pembahasan ini, Ferry menyeleksi perikop-perikop yang ada dan memilih satu saja dari teks nyanyian apokaliptik, yaitu dalam Wahyu 12 ayat 10-12. Ia memilih ayat ini karena posisinya sebagai sentral dalam kitab Wahyu sebagaimana dikutip dari pendapat GKBL. Yang pertama, dalam nyanyian baru, Kristus telah ditentukan sebagai pemenang atau the victor yang membebaskan umatnya dengan darahnya sendiri sebagai anak domba Allah. Yang kedua adalah dalam nyanyian pujian dan syukur. Fokus nyanyian ini diarahkan kepada kemenangan demi kemenangan yang diraih karena kasih Kristus kepada hamba-hambanya melalui cara yang sangat tragis membinasakan mereka yang membinasakan bumi. Yang ketiga adalah dalam nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Tema utamanya mengacu kepada Kristus sebagai pemenang yang berkuasa, adil, benar, dan kudus. Yang keempat adalah nyanyian penghakiman dan nyanyian malapetaka. Dan bukan itu saja, Babel sebagai simbol dari kerajaan setan dan kuasa kegelapan akan secara total dikalahkan dan dibinasakan. Pada prinsipnya, nyanyian kemenangan ini berfokus kepada beberapa pokok pikiran teologis, yaitu setan dan kuasa kegelapan adalah musuh Allah. Kristus adalah pemenang dalam peperangan dengan setan dan kuasa kegelapan. Kristus membagi kemenangan itu bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Kristus Victor dalam kehidupan dan pelayanan orang Kristen sebagai pembahasan yang keempat. Kemenangan ini bersifat mutlak, artinya adalah bahwa kemenangan ini bersifat total atau menyeluruh dan dilakukannya tanpa perlawanan yang berarti dari pihak musuh. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Setan dan kuasa kegelapan sesungguhnya adalah musuh yang jauh lebih lemah seperti yang sering dibayangkan. Implikasi ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah dalam kehidupan rohani orang Kristen secara pribadi. Realita kemenangan ini menjadi senjata utama menghadapi kuasa kegelapan. Yang kedua, dalam pelayanan orang Kristen. Ketika orang Kristen terlibat dalam pelayanan apa saja, sesungguhnya sedang masuk dalam sebuah pergumulan melawan kuasa kegelapan. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan, dari tulisan Ferry ini saya mendapatkan beberapa poin yang menjadi bahasan utama untuk mengulas judul Kristus Victor dan kemenangan orang Kristen terhadap kuasa kegelapan. Dalam sejarah perkembangan umat Kristen terhadap penebusan justru sekedar merujuk kepada kemenangan sebagai penebusan atas kuasa dosa dan maut. Namun, lebih dari itu ada dimensi yang lebih luas dan itulah yang dikaji oleh Ferry dalam konsep Kristus Victor yang menegaskan penebusan Kristus juga berarti kemenangan atas kuasa setan dan kuasa kegelapan. Kemenangan Kristus ini bersifat mutlak dan tunggal. Jadi setan dan penguasa kegelapan boleh saja back in business again dengan berusaha menggoda, menyesatkan, dan menjatuhkan manusia. Tetapi bagi orang Kristen yang setia, yang dalam tradisi reformasi konsep ini disebut Revenge of the Saints, selalu ada jaminan kemenangan atasnya. Terima kasih.